Halo rekan-rekan semua, ya sekarang kita ngomongin tentang rumah waris ya. Ini seru nih. Rumah waris itu ketika kita mau menjual rumah ya, kita mau menjual rumah tetapi rumah itu atas nama orang yang sudah meninggal, kemudian yang menjual ini ahli warisnya ya. Contoh ada orang yang sertifikatnya atas nama bapaknya nih. Bapaknya udah meninggal, bapaknya sudah meninggal, kemudian yang jual rumah ini anak-anaknya. Misalnya ada 3 orang anak misalnya, ini mau jual. Nah, itu nggak bisa langsung ya, jadi nggak bisa langsung. Kalau kita jualan rumah, orangnya yang jual masih hidup, itu ya bisa, bisa langsung transaksi jual beli kan gitu. Tapi kalau rumah waris nggak bisa, ya. Ada orang yang ngomong bisa gitu, nggak bisa gitu, nggak bisa, harus 2 kali proses, harus 2 kali proses. Jadi yang pertama adalah balik nama waris, kemudian baru proses jual beli, ya. Jadi balik nama waris itu apa? Balik nama waris itu proses ya, di sertifikat tadi kan atas nama bapaknya ini. Dialihkan dulu menjadi atas nama anak-anaknya ini, ya ahli warisnya ini. Jadi yang tertera namanya di sertifikatnya ini dari bapaknya, kemudian dialihkan waris ke anak-anaknya, ketiga orang itu tadi. Nah, kemudian setelah balik nama waris selesai, jadi sertifikatnya sudah tertera namanya ketiga anak ini misalnya, ini di sertifikat. Nanti baru dilakukan jual beli, ya baru dilakukan jual beli. Nanti dialihkan lagi ke namanya ke pembeli ini. Ya, jadi nggak bisa langsung dari almarhum bapak ini langsung ke pembeli gitu nggak bisa. Ya harus ada proses balik nama waris dulu. Proses balik nama waris baru proses jual beli. Ya, biayanya pun ada 2 kali ya, biayanya ada 2 kali. Ya, ada biaya balik nama waris ya, kemudian ada lagi biaya jual beli ya, jual beli. Jadi biayanya 2 kali. Nah, balik nama waris ini juga ada PPh, ada BPHTB kan gitu kan ya. Ya, PPh ini bisa hilang syaratnya bapaknya ini sudah melaporkan ke SPT ya. Sampai sebelum dia meninggal itu ada di SPT-nya si bapak ini. Tapi kalau nggak ada di SPT-nya, yo harus bayar PPh, bayar BPHTB, notaris ya, dan biaya-biaya lainnya kan gitu. Setelah ini selesai, balik nama warisnya, barulah jual beli. Jadi biayanya nanti 2 kali lipat. Ya nggak 2 kali lipat sih. Balik nama waris biasanya lebih sedikit ya, tapi nanti ada 2 kali biaya, 2 kali biaya. Biaya balik nama waris, kemudian ada lagi biaya untuk jual beli. Nah, ini penting untuk diketahui baik penjual ataupun pembeli sebelum melakukan negosiasi jual beli rumah ya. Banyak yang tidak memperhatikan hal ini akhirnya apa? Akhirnya ketika sudah deal harga ya, sudah deal harga kemudian datang ke notaris eker-ekeran. Eker-ekeran itu kriwuan ya, berantem karena nggak sama, mindsetnya nggak sama gitu loh. Nanti penjualnya, "Loh aku kok ternyata harus mengeluarkan biaya balik nama waris ya, padahal kebutuhanku uangnya segitu," gitu. Lah nanti pembelinya juga, "Loh itu urusanmu balik nama waris," gitu. Nah, makanya baik penjual ataupun pembeli harus paham bahwa kalau ada kejadiannya itu rumah waris, ada 2 kali proses. Proses balik nama waris, kemudian proses jual beli kan gitu. Jadi nggak bisa sekali transaksi itu nggak bisa, harus dua. Kalau ada yang bilang, oh bisa kok itu sekali transaksi, bisa, tetapi prosesnya 2 kali. Jadi pembeli sama penjual ini datangnya ke notaris sekali bisa, ya. Jadi nanti datang sekali, nanti bikin balik nama waris sama kuasa menjual, sehingga nanti penjualnya ini nggak perlu datang lagi ke notaris. Tapi prosesnya ya 2 kali tadi, biayanya juga 2 kali tadi gitu loh ya. Jadi prosesnya itu 2 kali, tapi kalau datangnya cuman sekali waktu eh, sekali datang kemudian tanda tangan gitu bisa, karena nanti kan bisa ada kuasa menjual ke notaris dan sebagainya ya. Mekanismenya banyak ya, tapi prosesnya tetap 2 kali ya. Ada balik nama waris, kemudian ada jual beli. Jadi prosesnya 2 kali. Biayanya pun lebih besar ya. Jadi teman-teman ini harus paham, harus tahu gitu loh. Karena kalau nggak tahu nanti ya, waduh, ternyata biayanya besar sekali. Nanti ini yang nanggung pembeli atau penjual kan seperti itu. Nah, terus yang nanggung siapa? Pembeli atau penjual gitu loh. Secara norma ya, secara norma itu kalau balik nama waris ya yang nanggung nanti penjualnya gitu loh ya, penjualnya. Nah, nanti kalau sudah jual beli kan biasanya ditanggung berdua penjual sama pembeli. Tetapi pada kenyataannya banyak sekali saya temui gitu penjual itu maunya bersih gitu loh. Jadi kalau mau jual rumah mau saya 2 miliar bersih gitu. Ya, biasanya seperti itu gitu. Nanti biaya-biaya ditanggung pembeli. Biasanya seperti itu kan seperti itu. Nah, kalau udah seperti itu, pembeli tidak memperhitungkan balik nama waris tadi, boncos ya, habis kan gitu kan ya. Oh ternyata ada biaya yang besar gini. Makanya jangan jangan salah gitu loh, jangan salah memprediksi biaya-biaya ini gitu loh. Jangan sampai kamu
oh jual beli rumah itu biayanya hanya BBHTB, PPN, kemudian, notaris gitu. Kemudian kamu, nawar rumah ini sebagai pembeli nawar rumah tanpa memperhatikan ternyata rumah itu waris. Nah, kalau udah rumah itu waris ya urusannya jadi 2 kali tadi, ya, ada balik nama waris ya, kemudian ada, eee, jual beli kan gitu. Jadi ada 2 kali transaksi, 2 kali yang harus diselesaikan ya. Balik nama waris harus diselesaikan, jadi merubah nama dari yang almarhum tadi, karena almarhum tadi kan nggak bisa datang, ke notaris untuk tanda tangan, berarti harus dibalik nama dulu di sertifikatnya menjadi nama-nama ahli waris ya. Setelah sertifikatnya terbit, atas nama ahli waris ini, baru dilakukan jual beli dengan pembeli. Nah, prosesnya seperti itu. Prosesnya seperti itu. Ya, jadi apakah harus datang semua ahli waris? Ya, ya, semua harus datang ya. Semua harus datang. Jadi semua harus setuju. Intinya kalau beli jual beli rumah waris, kalau kita mau menjual rumah waris, semua ahli waris harus setuju. Nggak boleh satu nggak setuju itu nggak bisa. Jadi kalau misalnya tadi kasusnya bapaknya kemudian punya 3 anak gitu, ya tiga-tiganya anak ini harus setuju. Satu aja nggak setuju, nggak bisa gitu loh. Ya emang prosedurnya seperti itu gitu loh. Ini tapi satu ini orangnya agak bandel, nggak bisa hadir, nggak bisa, harus harus tiga-tiganya harus setuju gitu loh. Kalau anaknya 3, tiga-tiganya harus setuju gitu loh. Ya nggak bisa, nanti ada satu anak yang nggak setuju yang pengen jual 2 orang anak tok, ya nggak bisa dijual gitu loh, ya. Jadi kalau, rumah waris ini emang, treatment beda beda. Kamu harus kalau kamu nemuin ini bagi pembeli ya, nemuin rumah keadaan waris, ya cek dulu kira-kira nanti biayanya berapa, ya tanya ke notaris terdekat. Ya, notaris wilayah tersebut. Kira-kira biayanya berapa nih? Ya, biaya balik nama waris sama biaya, jual belinya. Terus kemudian cek juga ketersediaan nih, anaknya mau semua nggak ini dijual rumahnya? Bersedia hadir nggak nih? Ya, kalau ada satu anak aja yang nggak setuju, ya nggak bisa gitu. Nggak bisa, karena itu rumah waris, semua punya hak, ya. Jadi nggak bisa, ini anaknya 3, yang 2 setuju, yang satu nggak setuju, yang satu kan kalah suara. Ya kalau yang satu ini nggak mau tanda tangan ya nggak bisa dijual kan gitu, nggak bisa dijual. Oke, mungkin itu aja ya, mungkin itu aja. Nanti kita sambung lebih banyak lagi ya, lebih banyak lagi tentang rumah waris ini karena complicated ya. Banyak kejadian-kejadian yang saya temuin gitu, berhubungan dengan rumah waris ini nggak sesederhana itu gitu, nggak sesederhana itu gitu. Jadi banyak sekali yang harus kita gali lagi, yang harus kita diskusikan lagi. Oke teman-teman, mungkin itu aja diskusi kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman lebih, baik lagi, lebih, waspada lagi dalam menghadapi, kalau menjual ataupun sebagai pembeli rumah, ya. Oke, jadi itu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.